Beberapa hari setelah Yesus diarak memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan sebagai raja, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama ke-12 muridnya. Pada malam itu Yesus membasuh kaki para murid karena ia tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Lalu bersama para muridnya, pergilah Yesus berjalan menyusuri lembah Sedron menuju ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, menjauh dari yang lain untuk berdoa. Kalian duduklah di sini. Aku akan pergi untuk berdoa sejenak. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini sejenak dan berjaga-jagalah dengan aku. Selagi Yesus mendaraskan doanya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasakan kantuk yang luar biasa, sehingga mereka pun jatuh tertidur. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh itu penurut, namun daging lemah. Baik Guru, maafkan aku. Yesus kembali mendapati Petrus dan yang lainnya tertidur. Yesus tahu bahwa salah seorang dari murid-muridnya akan menyerahkannya kepada orang berdosa. Dia adalah Yudas yang menjualnya untuk 30 keping perak. Lalu Yesus berkata, Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saat berbicara demikian, datanglah Yudas beserta para prajurit Romawi dan rombongan orang-orang yang membawa pentung serta pedang. Yudas menghampiri Yesus dan menciumnya sebagai tanda yang dia berikan kepada kepala prajurit untuk menangkapnya. Shalom Guru. Yudas, untuk itukah engkau datang? Apakah dengan ciuman engkau serahkan Anak Manusia? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Ketika beberapa orang maju hendak menangkap Yesus, Petrus maju mengeluarkan pedangnya, lalu menebas telinga salah satu dari orang-orang itu. Aduh, telingaku! Petrus, sarungkan pedangmu, sebab barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang.
Atau sangkamu aku tidak dapat berseru pada Bapakku di surga untuk membantuku? Namun, jikalau begitu, maka firman Tuhan tidak akan tergenapi. Apakah aku ini penjahat, sehingga kamu datang dengan pedang dan pentungan hanya untuk menangkap aku? Tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku? Tapi inilah saatnya kamu harus bertindak. Kuasa gelap telah menguasaimu. Tangkap dia, bawa dia menghadap imam besar. Tangkap dia! Secara diam-diam, satu persatu para murid meninggalkan Yesus yang ditangkap sambil dianiaya dan dibawa menghadap imam besar Kayafas. Pukulan, tendangan, dan berbagai penghinaan terus-menerus dilakukan orang banyak kepadanya hingga sampai ke tempat imam besar. Inikah orang itu? Ya, inilah orang yang mengaku bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya lagi hanya dalam 3 hari. Orang inilah yang menghasut orang-orang Galilea untuk tidak membayar pajak. Benarkah tuduhan itu? Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan yang dia berikan? Demi Tuhan, jawab pertanyaanku. Apakah engkau sang Mesias? Engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata padamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkaukah anak Allah itu? Akulah Dia. Beraninya kau berbicara seperti itu? Wahai rakyatku, ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita bertanya lagi padanya? Kamu sendiri telah mendengarnya. Apa pendapatmu? Dia harus dihukum mati! Hukum dia! Hukum dia! Bawa dia ke Pilatus. Lalu orang-orang itu menyeret Yesus keluar dari halaman imam besar untuk menghadapkan dia ke Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang kejam, yang telah menyalibkan banyak orang. Sepanjang perjalanan Yesus diludahi, dihina, disiksa, dan orang-orang membalurnya dengan arang, sehingga Yesus benar-benar terhina. Waktu itu sudah dini hari, dan orang-orang banyak mulai berkumpul dan turut serta memperolok Yesus yang sedang diseret dan disiksa. Di antara orang banyak itu, diam-diam Petrus menyaksikan semua yang terjadi terhadap Yesus di antara kerumunan. Hei, bukankah kamu salah satu dari mereka? Kamu selalu bersamanya. Apa maksudmu? Jangan bicara seperti itu. Iya, orang ini memang selalu terlihat bersama dengan dia. Dia salah satu muridnya. Sudah aku katakan, aku benar-benar tidak mengenal orang itu. Bohong kamu. Aku tahu dari cara bicaramu. Kamu salah satu dari mereka. Sudah, aku memang tidak kenal Yesus. Akhirnya
sebelum ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Maka firman Tuhan tergenapi terhadap Petrus. Sementara itu, Yesus dibawa berjalan ke istana Pontius Pilatus. Matahari sudah terbit. Hari semakin siang. Semakin banyak penduduk kota yang berkumpul dan memperolokkan Dia. Meski kesakitan dan terhina, Yesus tetap tenang menghadapi semua itu. Akhirnya tibalah mereka di istana Pilatus. Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jikalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Bawa pergi dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Hukum kami tidak memperbolehkan membunuh. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati, yaitu bukan dirajam dengan batu sebagaimana adat Yahudi, melainkan disalibkan sesuai hukum Romawi. Maka kembalilah Pilatus kepada Yesus, lalu bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidakkah engkau mendengar? Sudah banyak tuduhan atas dirimu. Apa yang harus kuperbuat terhadapnya? Aku tidak menemukan satu kesalahan pun terhadap dirinya. Dia telah menghujat Allah dan mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dia menguasai seluruh Yudea dengan ajarannya, sehingga mereka tidak mau membayar pajak, terutama orang-orang Galilea. Jadi dia orang Galilea. Bawa dia kepada Herodes. Yesus lalu diseret menuju ke istana Herodes. Sepanjang jalan dia tidak lepas dari siksaan dan hinaan. Herodes sangat girang melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Yesus pun kembali diseret menuju ke istana Pilatus sekali lagi. Apa yang harus aku lakukan terhadap orang ini? Dia harus dihukum mati. Hukum dia! Hukum dia! Tapi apa kejahatannya? Orang ini tidak pantas untuk dihukum mati. Aku akan membiarkan kalian mengajarnya, dan akan kubebaskan dia. Kalau kamu membebaskan dia, berarti kamu bukan sahabat Kaisar. Raja kami hanya Kaisar. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya Paskah atas pilihan banyak orang. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Barabas. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskan Barabas untuk kami dan salibkan dia. Baiklah, kuserahkan dia untuk disalibkan, dan akan kubebaskan Barabas. Tapi perlu kamu semua ketahui, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Pilatus
Yesus melihat bahwa semua usahanya akan sia-sia. Maka dia mencuci tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia putuskan untuk dilakukan orang banyak. Para prajurit Romawi mulai menyiksa Yesus dengan lebih keji dan menghinanya. Sebagai penghinaan terhadap Yesus, para prajurit merangkai ranting berduri dan memahkotai dia dengan mahkota itu. Mereka mentertawai Yesus dan meludahi dia. Sekujur tubuh Yesus dicambuk oleh cambuk. Tubuhnya mulai mengeluarkan darah. Yesus pun lalu dipaksa memanggul salib menuju ke sebuah bukit yang bernama Golgota, tempat dia akan disalibkan. Cambuk, pukulan, tendangan, dan kata-kata cacian dilontarkan kepada Yesus yang tetap tabah memanggul salib. Darah mengucur dari tubuhnya, bercampur dengan keringat dan debu. Para prajurit menghina dan menyiksa Yesus tanpa henti. Sesekali, tatapan Yesus melihat ke arah Maria, ibunya, yang setia menyertainya dalam penderitaan dan siksaan di antara kerumunan orang banyak. Hati Maria hancur menyaksikan kepedihan dan kesakitan yang dialami anaknya. Yesus kelelahan atas beban berat salib yang dipanggulnya. Akhirnya Yesus pun jatuh tersungkur untuk pertama kalinya. Peluh dan darahnya membasahi debu jalanan menuju ke tempat kematiannya. Maria yang menyaksikan derita anaknya dengan tabah berusaha meraih tangan Yesus untuk menguatkannya. Ibu, inilah anakmu. Beban berat dan kesakitan yang luar biasa dirasakan oleh Yesus. Namun, Yesus tetap berusaha untuk bangkit kembali. Salah satu prajurit meminta seorang dari kerumunan yang berada di situ untuk membantu memanggul salib Yesus. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Hei kamu, siapa namamu? Namaku Simon dari Kirene. Bantu dia berdiri dan memanggul salibnya. Ya baik, tapi ingat, aku bukan orang yang bersalah. Sementara Simon menggantikan Yesus memanggul salib,
para prajurit memaksa Yesus berjalan kembali sambil terus menyiksanya. Di antara pukulan dan cambukan yang bertubi-tubi, datanglah Veronika yang tergerak hatinya melihat derita yang dialami Yesus. Dia menerobos kerumunan dan mengusap darah dan peluh yang mengotori wajah Yesus. Hei, sudah, minggir sana. Karena kesakitan dan siksaan yang bertubi-tubi, Yesus pun terjatuh untuk kedua kalinya. Saat itulah datang beberapa wanita yang menangisinya sambil membawa kendi air untuk memberi Yesus minum. Wahai para wanita Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang bisa berbuat begini terhadap kayu yang hidup, apalagi terhadap kayu yang kering. Hei, bangun dan cepat berjalan. Yesus kembali diseret dan disiksa, meninggalkan para wanita yang terus menangisinya. Meski Yesus tetap tabah dan taat dengan beban derita yang dialaminya, namun tubuhnya semakin melemah. Kedua kakinya gemetar, dan Yesus pun jatuh untuk ketiga kalinya. Sesampainya di tempat penyaliban, pakaian Yesus ditanggalkan, lalu direbahkan di atas kayu salib. Beberapa prajurit mengikat kaki dan tangannya di kayu salib sebelum akhirnya dipaku dengan pasak besi yang tajam. Yesus merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebagai olok-olok terhadap Yesus, salah satu prajurit memasang tulisan Inri yang berarti, "Inilah Raja orang Yahudi," di atas kepala Yesus yang tersalib. Lalu mereka pun mentertawakannya. Kemudian salib didirikan oleh beberapa orang. Maria ibunya dan Yohanes memandang derita anaknya dari kejauhan. Hatinya hancur melihat semua yang telah terjadi terhadap anaknya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihatlah, orang ini mendoakan kita.
Wahai Raja, jikalau memang engkau Raja segala Raja dan Anak Allah, turunlah dari situ, supaya kami takjub dan percaya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Aku haus. Saat itulah Yesus menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudah selesai. Yesus Tuhan kita wafat di kayu salib kira-kira pada jam 3 sore. Pada saat yang sama domba Paskah disembelih di bait suci. Dengan ketakutan, datanglah para prajurit untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalib supaya cepat mati. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah wafat, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Atas izin dari Gubernur Pilatus, Yusuf orang Arimatea yang diam-diam menjadi pengikut Yesus, lalu menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib, meminyakinya lalu mengafaninya. Bersama Nikodemus, dia lalu menguburkan Yesus di sebuah kubur batu kosong milik keluarganya, tidak jauh dari tempat penyaliban. Marilah sekarang kita berdoa, merenungkan kesengsaraan dan kematian Tuhan sebagai penebusan atas dosa-dosa kita semua.